Lo pernah naik MRT nggak? Nanya dulu. Pernah. Lo kalau lo pas lagi naik MRT ya, Iya. misalnya lo lagi duduk nih, lo pernah mempersilahkan orang lain untuk duduk di tempat lo nggak? Gua kalau di MRT nggak pernah duduk. Oh jadi lo nggak pernah mempersilahkan orang duduk karena lo selalu berdiri? Iya, gue selalu berdiri kalau di. Gue sering sih. Sering ngasih Mm-mm. ke siapa? Banyak ibu-ibu, Terus? terus wanita hamil. Oh gitu. Iya. Tapi yang di luar nikah doang. Apa gimana? Emang cara deteksi dia hamil duluan nih kayak gimana? Iya, lihat aja. Hah? Apanya? Kelakuannya lah. Emang dia berkelakuan kalau dia MRT? Oh iya, enggak. Enggak lah. Banyak mitos gitu Cup tentang kehamilan. Mitos. Iya. Apa ya? Atau enggak gini aja deh. Gue punya narasumber nih. Serius lu? Iya. Boleh deh. Boleh ya? Iya. Boleh. Pakai nama samaran apa nama asli aja? Nama asli Oh, lah. nama asli. Kan dari luar nikah. Oh, ya udah. Kan udah nikah baru hamil. Ya udah, kita punya teman kita di sini menjadi guest star lagi. Maksudnya ada guest star lagi di sini kan? Iya dong. Ya udah beberapa kali kita punya guest star ya kan. Iya. Dan saya sangat senang kalau ada guest star. Betul. View listenernya banyak. Apalagi pas cewek tuh. Nah, gitu. Nah, makanya kita datengin ini cewek lagi. Iya. Dan kebetulan Lagi hamil. nah, gitu. Ada siapa di sini? Ada Dania. Biasa aja. Biasa aja. Lu mau kayak ala-ala radio. Ya, saya lu berdua tuh kayak ala-ala radio gitu tadi. Oh, Emang ala-ala gitu. harusnya santai ya. Iya, nggak tahu ya, beda gitu loh vibe-nya ketika udah mulai gitu loh. Gue tetap sama tuh. Oh iya, oke. Profesional kali ya? Oh enggak. Jadi gimana? Dan lo apa kabar lu? Asik. Alhamdulillah, lagi mules. Dan Yes. Tar dulu. Apaan? Kenalan dulu dong. Oh iya. Dania ini siapa? Dannya ini temannya Jembray. Temennya Jembre. Teman gue juga. Ya iya, teman kita Gue semua. temenan sama lu dulu, baru sama Jembray tahu. Demi apa? Iya. Oh iya. Iya. Oh berarti teman gue nih. Iya udah. Temannya Jembray juga. Iya, bisa. Iya. Kenapa kok lu bisa hamil kan? Gue perlu cerita prosesnya. Wah, anjir. Serius? Kayaknya baik yang mau denger sih kalau itu. Anjing. Prosesnya Gue gimana rasa sih? kalian berdua udah ngerti ya. Enggak maksud gue. Kan gue selama ini proses doang nih. Oh. Maksudnya kan gue kelihatannya. Gue sambil ambil nafas tau gak sih, sakit perut gue. Iya. Oh jangan ketawa. Nggak apa, boleh. Jadi kalau misalnya kebanyakan ketawa sakit ya. Iya. Jadi di sini kita mau nanya-nanya soal kehamilan nih. Ya. Kan banyak ibu-ibu di luar sana yang pengen tahu nih kehamilan gimana sih cara mensiasatinya. Kalau boleh tahu nih udah berapa bulan nih? Ini udah 9 bulan. Bentar lagi dong. Doain gue ya. Eh, Doain gue ya pemirsa. Pemirsa. Pertanyaan pertama nih. iya. Lo program atau enggak waktu lo mau hamil? Enggak sih, enggak program. Nggak program. Jadi itu emang ini sebenarnya emang gak nunda, ya kan. Iya. Kelihatan sih. Kan emang tapi ada dong orang-orang yang mau nunda itu kan emang pilihan ya. Iya. Oh, ada ya? Banyak lah. Banyak yang emang mau Karir dulu, Mau pacaran dulu pengen gitu ya? pacaran Iya. halal dulu ya kan, kemarin pacarannya nggak halal nih, kali ini Iya. pacarannya mau halal. Iya. Ya Oh kan? gitu. Iya, kalau Terus? gue termasuk yang nggak nunda. Ya udah apa aja dikasih gitu ya. Iya, Pokoknya lakuin aja lah ya kan. Lakuin apa? Usahanya kan. Usaha. Cuman Apa? gue cukup lumayan mencari cara juga sih supaya jadi sebenarnya nggak nunda tapi kepengen gitu loh, emang kepengen. Oh, Bukan yang kayak santai banget. iya. Udah santai aja lah, terserah dikasih, nggak yang gitu banget juga sih. Gue Pengen, cukup berdoa juga gitu. berdoa dan juga ngitung waktu-waktu Subur. waktu suburnya tuh kapan. Oh gitu. Ya berarti lu program dong Sebenarnya jatuhnya. kan kalau program kan lu kayak ada apa ya? Ke dokter gitu kan. makanannya dia Iya, atur. makanan ke dokter, Iya, terus iya. minum asam folat apa segala iya, macem iya, gitu Iya, kan. iya, iya. Setahu gue Maksud- sih nggak nyampe ke dokter. Maksudnya lu nggak se-effort itu untuk hamil gitu ya? Iya, tapi gue cukup menghitung sih. Jadi Iya. gue download aplikasi yang bisa ngitung masa subur.
Cuman ya emang nggak langsung berhasil juga karena kan gue kayaknya isinya tuh pas udah 3 bulan nikah gitu deh. Kalau nggak salah ngitung ya. Jadi kan sempat ada yang gue mens ya nggak jadi gitu. Nah terus gue sedih, terus pernah juga kayak gitu gue sedih nggak jadi. Oh gitu. Nah habis itu si Isan gara-gara ngeliat gue sedih dia jadi kayak yang udahlah hapus aja aplikasinya gitu. Karena nanti jadi kepikiran. Iya. Ya udah gue hapus sih tapi. Tapi sekarang bedanya orang yang udah nikah sama belum nikah tuh, kan kalau belum nikah tuh malah ngindarin masa subur ya. Iya. Kalau misalnya udah nikah malah nyari masa suburnya ya. Iya, Baru gue pacarannya sih aman sih nggak yang. Oh kalau lu aman. Iya dong. buat para pendengar nih. Iya. Ini nih cakep nih, kalau yang ini cakep nih. Bukan yang kayak kemarin ya ini. Kalau ini beneran cewek, jadi lo harus dengerin nih. Ini pendapat cewek nih. Nah untuk para ibu-ibu hamil lainnya nih, apa sih lo dan yang sebel banget, misalkan kan gue punya temen juga ya, udah punya anak. Terus misalkan gue pegang dikit gitu anaknya dia, apaan sih gitu. Kan ada ada kayak protektif gitu ya. Gitu iya buat ibu hamil tuh apa sih yang lo sebelin, misalkan pertanyaan apa atau kayak perlakuan apa atau enggak shaming apa sih yang dialami oleh lu. Hal-hal yang menyebalkan yang pernah lo alami gitu. Nanya ini mulu, nanya ini atau enggak ejekannya ini gitu atau apa? Kasih info yang sebenarnya so far sih nggak ada yang bikin gue sampai sebel banget, cuman tuh mungkin yang agak mengganggu tuh kalau orang tuh memperlakukan gue tuh kayak orang sakit gitu loh. Gue tuh hamil bukan sakit gitu. Ya mungkin untuk orang-orang yang hamilnya beresiko kan ada ya. Misalnya dia emang udah pernah keguguran itu kan beresiko atau usianya. Nah kalau gue kan ya so far so good gitu. Jadi tuh gue agak terganggu juga kalau orang-orang tuh terlalu yang jangan jalan kaki kesini apa gitu-gitu. Padahal lu bisa gitu. Iya padahal gue bisa gitu. Itu yang biasanya siapa tuh yang paling bawel kayak gitu? Ya mungkin keluarga ya. Sebenarnya maksudnya care kali ya. Benar. Apalagi ini lo yang pertama kan? Iya yang pertama. Iya. Ini cucu pertama bukan? Cucu pertama dari kedua-dua belah pihak. Iya, apalagi lah, pasti begitu nggak sih? Iya. Cuman kalau mertua gue karena dia dokter, biasa aja. Iya, nggak terlalu bawel gitu. Cuman kayak bokap gue, nggak boleh minum dingin, nggak boleh makan pedas, ini itu gitu. Padahal mah boleh-boleh aja. Iya. Bahkan mertua gue bawain gue durian kemarin dari Medan. Tapi kalau teman lu gitu ada yang misalkan gendut lu gitu, ada yang lu sedih nggak? Apa lu yang keselin kalau temen lu nggak ngata-ngatain ya? Iya gue dikatain gendut sih. Iya. Tapi emang bener masalahnya gitu loh. Jadi ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, nggak, nggak tapi apa-apa sih. yang lu kesel ya misalkan dan harusnya kan nggak gitu, kalau hamil tuh gini gitu, lu sebel nggak atau nggak? Mungkin karena gue tuh lingkungan gue yang hamil itu misal lingkungan kantor ya itu belum banyak banget lah, jadi sama-sama belajar gitu. Jadi lebih yang ke saling ngingetin, kayak justru lebih ke sharing gitu, bukan yang sotoy gitu. Karena ya masih lebih banyak yang belum pernah hamil, jadi mereka juga nggak sotoy ngasih tahu yang nyebelin gitu. Nggak sih. Enak juga ya. Apanya? Iya didukung mulu gitu. Iya sih, tapi tuh penting sih support. Iya kan, tapi berarti nggak selama ini nggak ada yang ngeselin lu gitu? Enggak sih, lu doang sih yang enggak kan gue. Kan gue bercanda, gue the king of bercanda bukan gue. The king. Terus kalau apa lagi ya, kalau hamil bedanya sama nggak hamil apa? Nggak ya, ini ya, yang paling lo rasain yang paling beda. Mungkin tuh pas udah gedean ya. Iya. Karena anaknya udah gerak kayak lucu sih. Di dalam perut tuh ada yang nendang, terus bukan nendang lagi tapi udah ngulet-ngulet gitu loh di dalam. Jadi tuh ngerasa ada gejolak dalam perut yang ngulet, ngerti gak sih lo anak? Orang ngulet tapi tuh dia ada di dalam perut lo. Sama kayak jatuh cinta nggak rasanya? Gejolak di dalam dada. Lebih berita rasanya sih ya kalau jatuh cinta ya. Oh lebih beda. Ya ini sih gue berasa jatuh cinta juga dengan movement. Iya. Lo ini nggak tertarik dengan maternity foto gitu dan sebagainya, photoshoot? Tadinya gue pengen. Nah, terus? Cuma pas gue ngeliat kondisi badan gue, maksudnya kenapa? Terus muka gue juga kayak berubah gitu kan, hidung mekar apa, kayak ntar aja lah fotonya kalau gue udah cakepan atau pas ada anaknya
Oh, lu cakep juga emang. Kalau misalnya nggak hamil lu cakep. Kalau nggak hamil gue cakep sih. Alhamdulillah. Aduh. Banyak yang bilang. Oh. Aduh, biasanya orang cakep yang ngomong kayak gitu jadinya nggak cakep loh, Dan. Hati-hati loh, nanti lo. Ya udahlah, kalau bukan orang lain, kalau bukan gue yang bilang kan orang lain mungkin nggak ada yang ngomong gue. Ini. Gue cakep untuk pasar gue masing-masing. Kenapa gitu lagi? Terus lo ini nggak? Ini cowok apa cewek? Cowok Kan. Nah, Masya Allah. pertama lu pengen cowok apa cewek? Pas pertama-tama hamil. pertama gitu. pengen cowok, tapi di tengah-tengah sempat pengen cewek juga. Tapi si laki gue udah pengen cowok sih, udah ketahuan lah dia emang pengennya cowok. Oh gitu. Dari awal. Kalau cewek dianggap reject apa gimana? Ya enggak. Dia juga sempet kayak, tapi kayaknya kalau cewek anak pertama enak deh. Dewasanya cepat gitu. Kalau kakak cewek tuh kayak bisa buat adiknya gitu ya. Bisa lebih cepat gitu loh dewasanya. Tapi apa aja sih sebenarnya? Ya. Apa aja sebenarnya, Dek? Benar. Tapi kalau gue ya lebih baik gini cowok lah. Supaya Biar nggak ada bekasnya gitu pas misalnya astagfirullahaladzim. Nggak, maksud gue gini loh. Bandelnya tuh kalau cewek tuh gue kayak takut gitu ngelindunginnya. Kayak bikin banyak pikiran gitu nanti ya kalau udah gede ya. Iya sih. Tapi setelah lo tahu anak lo cowok, lo langsung kebayang kebandelan cowok itu. Benar. Iya benar sih. Juga sama-sama nyeremin juga gitu loh. Benar sih, sama-sama nyeremin. Cuman kan kayak cowok bandel lah, apa sih ngerokok. Kalau gitu. anak ceweknya kayak gue kan baik Oh gitu. iya dong. Gue ngerasa gue bisa Iya dong. handle nih. Gimana nih supaya anak gue minimal kayak gue lah gitu. Iya amin sih. Iya, cowok-cowok yang hamilin anak di luar nikah gitu kan. Terus lo harus nemenin anak lo ini ngelamar ke orang tuanya, ngaku salah dan bertanggung jawab. Itu kan juga sebagai orang tua pihak cowok itu kan juga nggak gampang. Iya. Dan kayak yang terkesannya kayak yang brengsek tuh pasti cowoknya gitu loh. Aduh, gue jadi nggak pengen nikah Dan. Anjir. Jangan dong. Nggak apa-apa. Jangan takut jadi ya. Jangan takut. Enggak sih. Menurut gua ini yang maksudnya kalau memang udah kejadian yang penting bertanggung jawab nggak sih? Iya. Itu aja. Maksudnya kalau emang udah terlanjur hamil gimana dong? Cuman kan untuk ngomong kayak yang penting bertanggung jawabnya itu kan emang gampang kan. Benar, ngerti. Jadi untuk orang-orang yang melakukan perilaku bukan menyimpang apa ya? Ya udah. Ya perilaku beresiko gitu kan. Iya. Dia itu harus emang udah mateng gitu loh pikirannya. Udah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Iya benar. Terus Dan kalau misalnya kan lu sebelum hamil nih ada ketakutan gitu Dan. Terus kan ini udah 9 bulan nih lu rasain hamil. Apa sih itu sebenarnya kan ternyata nggak takut-takut amat gue tentang yang ini yang dulu nih gitu. Dulu gue takut ini, ternyata pas sudah 9 bulan nggak takut-takut amat nih. Takut stretch mark. Sekarang sampai sekarang lu takut. Nah, tapi sekarang udah muncul gitu. Jadi tuh gue dari bulan pertama aja, gitu. sampai bulan ke-7 tuh nggak ada. Terus udah 7 bulan ke atas tuh kayak menjadi-jadi gitu loh. Nah, yang gue takutkan adalah kayak malu nih sama suami gue gitu. Ya kan yang lihat suami kan. Yang lihat suami masa siapa teman-teman gue. Oh iya. Ya udah. Tapi emang ya itu cuma perlu diobrolin aja nggak sih? Lu pernah nanya nggak? Nah, apa namanya, gue pernah kayak aduh aku nggak pede gue bilang gitu kan, tapi alhamdulillahnya kayak responnya si Isan tuh malah yang membuat gue jadi pede gitu loh. Gimana tuh? Kayak dia bilangnya enggak kok, nggak apa-apa, cantik gitu. Cowok begitu. Sama begitu semua cowok deh. Cowok begitu semua. Terus kan? dia bilang cool kayak apa? Megan Trainer. Kayak tato macan kata dia gitu. Tapi maksud gue mendukung walaupun nggak sekeren itu beneran gitu, tapi kan itu kan kata-kata yang menghibur. Iya, menghibur gitu loh, daripada diem aja tapi sebenarnya dalam hati dia kayak jadi gini nih gitu. Itu tuh penting ya, ntar kalau punya istri mungkin lo harus support gitu loh, karena tapi mungkin gue selalu support Dan. Mungkin lo ngelihat stretch mark di cewek lain lo agak gitu, tapi kan pas stretch mark istri lo sendiri kan lo jadi mikir kali itu. Gue kayaknya malah gara-gara anak gue gitu loh. Iya, gue kayaknya malah ini deh, malah ayo gitu.
kalau ada stretch marknya. Malah ayo. Iya. Itu fetish lo. Kalau misalkan istri gue ya nanti, kayaknya sih gue bakal sayang gitu. Iya, bagus, makasih bagus, banyak ya bagus. gitu udah ngelahirin Doni. Iya. Oh. Doni. Iya, Doni. siapa gitu. Atau nggak siapa anak gue nanti namanya. Iya, tapi iya sih bagus sih kalau kayak gitu. Tapi emang menurut gue ya dari pengalaman gue dan teman-teman gue pasti semua cewek ada keinsecureannya ketika stretch mark itu muncul gitu. Apalagi. Tapi once ternyata ada ya udah. Ya udahlah, mau gimana kan nggak bisa di stop juga ya. Padahal gue udah pakai oil ini itu segala macam. Ternyata hormonnya tidak bisa melawan stretch marknya itu. Jadi ya udah pasrah aja. Gue pun jadi kayak ya udahlah ya. Itu tuh kayak cuma sebagian kecil yang nggak sepenting itu gitu dalam kehamilan gitu. Tapi cuman itu, sebelum hamil lu cuman takut stretch mark doang? Atau nggak apa gitu? Ya takut gendut, takut nggak turun lagi berat badannya. Itu kan belum terjadi dong. Ya belum terjadi. Ya kita lihat aja nanti ya, mudah-mudahan aja turun lagi. Nggak apa-apa, gendut juga nggak apa-apa kok. Ya lu nggak apa-apa. Hal apa yang kayak sering lu dengar ketika lu sebelum lu nikah atau lu sebelum hamil ya, yang akhirnya kayak pas lu hamil kok ini ya rasanya gitu? Atau nggak nasihat dari orang, dan nanti kalau hamil ini ya kamu pakai jeruk nipis tancepin di hidung tiap hari gitu misalkan. Terus lu lakuin gitu. Atau nggak, dan kalau ntar hamil tidurnya kayang ya gitu. Nggak ada sih, gue baru dapat kayak nasihat hamil gitu ya pas sudah hamil. Pas hamil. Terus lu lakuin semua tuh biasanya? Ya yang masuk akal aja. Yang nggak masuk akal apa sih misalnya? Yang nggak masuk akal ya kayak ya itu kayak nggak boleh makan pedas. Sebenarnya boleh asal nggak berlebihan kan. Jadi boleh makan pedas tetap? Boleh. Paling mencret ya? Paling mules. Bisa mencret kan kalau hamil? Bisa cup. Oh itu nggak ngaruh sama lambungnya? Gue karena belum pernah hamil gue kan nggak tahu. Gue ngerti. Yang ketika lo hamil itu yang tahu duluan siapa? Jadi gue waktu itu sebenarnya baru telat 3 hari. Iya. Nah cuma banget. orang-orang kan orang mah sebulan. Iya atau nggak seminggu lah gitu seminggu. kan. Cuman gue tuh ya dulu kan gue sering naik motor kan. Gue cuma takutnya kalau ternyata gue hamil beneran, ntar gue nggak behave gitu malah kenapa-napa gitu. Jadi ya udah nih gue baru telatnya 3 hari, terus gue beli test pack. Cuman Isan nggak tahu. Oh gitu. Nah habis itu gue tes lah tuh sebelum sholat subuh kan, bagusnya pagi-pagi kan. Habis itu gue tes karena gue belum pernah memakai test pack sebelumnya, jadi tuh pertama tuh dia kayak merah semua kan. Gue kira karena ngeblok merah semua itu berarti satu garis. Gue kayak bukan kali ya gitu loh. Terus pas didiemin berkurang gitu merah-merahnya, habis itu menjadi garis 2 tebal gitu. Yang tebal cuma 1 waktu itu, jadi 1 tebal 1 samar. Nah habis itu gue kayak baca kan petunjuknya. Gue emang cuma beli 1 test pack doang tuh. Gue baca petunjuknya, katanya kayak walaupun samar tapi itu sudah hampir 90% dipastikan positif ya kan. Ya udah pas gue tahu, gue bangunin lah tuh laki gue. Oh tuh langsung tuh lu? Iya langsung gue bangunin ya, orang gue panik. Gue deg-degan gitu, terus ya udah gue bangunin. Habis itu gue kasih lihat kan, si Isan juga kayak apa gitu kan. Ini garisnya 2. Dia kayak bingung gitu kan. Hamil gue bilang gitu kan. Terus hasil ya udah tuh agak haru-haru gitu kan, berpelukan. Lanjut yang semalam ya. Apa enggak? Enggak, jadi malam lu tes, siang lu tes. Sebenarnya malam lu. Habis itu paginya lu langsung tes ya? Enggak. Habis itu lanjut lagi, gila lu ya. Selebrasi. Justru gue nggak tahu waktu itu kan kayak masih boleh nggak sih? Ternyata boleh nggak? Itu sebenarnya lu udah nanya ke dokter gitu nggak? Boleh nggak? Sebenarnya nggak ada larangan. Tapi kalau sakit jangan. Atau ya pakai pengaman dulu gitu. Pengaman tuh maksudnya? Pakai kondom dulu. Pakai kondom. Gue kira apa? Gitu. Emang ini ada ngaruhnya pakai kondom dan enggak? Kan jadi tuh sperm itu dia akan membuat merangsang untuk kontraksi gitu loh. Takutnya kalau masih kecil banget malah membahayakan gitu. Tapi sebenarnya nggak ada larangan sih.
Oh jadi pas hamil gitu masih bisa berak-geprek ya? Kemprut. Serius ya? Aduh, iya mantep juga ya. Aduh jadi paniker ya? Ini Kenapa? lah. Paniker gue. Kenapa cuy? Itu ternyata pas hamil tuh gue kira nggak bisa, jadinya ada kayak vakumnya dulu 9 bulan. Tapi ada sih teman gue yang kayak gitu. Maksudnya selama istrinya hamil tuh Nggak sama dia, sekali. Iya nggak sama sekali. Iya kan sama yang lain pasti. Iya makanya. Jujun. Atau nggak di bisek. Dia jujun anjing. Biceps. Boleh, dan justru tuh Oh, boleh, Jujun. Kayak kalau misalnya hamilnya udah gede, Hah? itu tuh justru dianjurkan gitu loh. Oh, malah Wow. dianjurkan. Karena itu yang tadi gue bilang induksi alami. Oh, Jadi oke. mempercepat proses bayinya turun ke panggul gitu. Oh iya itu terus juga gue pengen nanya, ada yang panggulnya kecil, panggulnya gede, itu apa maksudnya? Jadi tuh kalau mau lahiran normal itu kan Nah. akan diukur dulu panggul. Panggul si tuh apa sih? ibu. Pinggang gitu. Iya, bagian tulang panggul Oke. di bawah pinggang. Iya. iya. Itu tuh akan diukur dulu ukurannya berapa dan besar bayinya berapa. Hmm. Terus? Kira-kira bayinya muat nggak gitu loh. Oh. Sebenarnya sih kayaknya gue nggak tahu juga sih, gue belum sampai ke ngukur panggul sih, baru minggu depan nih gue mau ngukur panggul. Oh gitu. Tapi emang itu buat diperhitungkan aja, karena temen gue ada yang udah dibilang sama dokternya kalau ini agak pas-pasan nih ukuran panggul temen gue ini sama ukuran bayinya. Tapi karena temen gue ini pengen banget normal, Iya. dan dokternya juga nggak mau Maksa. nggak mau memutuskan semangat dia gitu loh kalau dibilang nggak akan bisa gitu. Jadi akhirnya sama dokternya ya udah dibiarin nih, kita coba Iya. normal. Terus ternyata si bayinya tuh nggak turun-turun gitu, Oh, padahal iya, udah kan? sampai bukan 10 Iya. gitu. Makanya perlu ngukur panggul. Ya udah akhirnya tapi sesar. Nah yang Oh lu sesar? akhirnya temen Oh, gue ini nah yang bikin repot tuh jadi lo bayarnya 2. Kayak Iya. berapa persen lo bayar proses normalnya, Iya, iya, terus lo bayar full buat sesarnya. Oh iya, sama kayak Dora tuh induksi dulu, baru abis itu sesar. Lah, oh gitu. Oh, tadi dia mau normal. Jadi tadi dua-duanya mana- dia ngerasain tuh sakitnya. Iya. Iya. Padahal kalau udah tahu mau sesar kan nggak perlu ngerasain induksinya gitu kan. Iya. Lo disaranin apa Dan? Gue sih sejauh ini nggak ada indikasi harus sesar, Oh. kayak masih normal, kayak jalur lahirnya, terus plasentanya nggak nutupin jalur lahirnya itu gitu-gitulah. Iya. Kalau setahu gue tuh tulang panggul tuh ada bagian yang bakal nge-stretch gitu ya. Kalau misalnya dia mau ngelahirin gitu. Iya, akan merenggang gitu. Iya, Makanya akan merenggang. sekarang gue tuh harus yang sering duduk sila, yang telapak kaki ketemu telapak kaki gitu. Oh. Terus ada gerakan-gerakan jongkok yang kayak supaya lebar, supaya tulang gue lebih gitu deh, nge-stretch gitu. Iya. Berarti kayak yoga gitu loh. Kayak yoga, senam. Senam hamil tuh sebetulnya guna juga berarti. Guna banget. Oh. Lu olahraga apa aja kalau pas hamil ini? Gue senam hamil sama bidan gitu, ada manggil ke rumah. Terus sempat ikut kayak baby bump kelas di sana studio. Oh ya bukaan, gue nggak ngerti tuh bukaan apa maksudnya. Dan. Bukaan tuh Ada jadi istilahnya kan bukaan sampai lubang berapa? sampai Paling mentok 10. 10. Nah, itu maksudnya apa? 1 2 3 4. 10 jari. Wow. Oh, maksudnya 10 jari bukaan tuh. 10 jari tuh maksudnya gimana sih? Gitu. Iya. Wow. Jadi sebenarnya otot tempat, gue lupa sebutannya apa, tapi otot tempat anak itu keluar itu dia sebenarnya emang secara alami bisa nge-stretch. Iya. Sampai 10 jari. Iya, jadi itu udah dikatakan kayak full itu 10 jari. Gini. Nah, gue nggak tahu, tapi jari orang kan beda-beda ya, mungkin Lah ada, iya benar. ada perhitungannya. Jari gitu. ini kali, jari orangnya yang hamil, bukan? Enggak deh kayaknya. Potongnya jari kayak feet gitu kali. Meter kan ada feet. Ya lu bayangin berapa feet. aja kepala Oh, keluar iya. dari situ coy, ya kan, kepala Iya, bayi. Oh jadi, udah bukaan 8 nih. Jadi tapi lahir itu harus bukaan 10? Enggak? Iya. Oh harus. Iya kan ya Bra ya? Gak tahu gue. Gue juga gak ngerti kalau sampai harus berapa gitu. Oh, dulu Sampai belum 10. lahiran sih ya? Hah? Belum lahiran dan yang Iya, makanya. Baru. Tapi sampai lahiran. bukan 10 sih. Oh gitu. Nah, dari bukan 1 ke 10 itu tuh setiap orang beda-beda. Kayak ada yang cepet, ada yang lama, Iya, benar. sampai nginep, atau ada yang dalam hari itu udah udah ke rumah sakit, bukan langsung ternyata udah bukan 5 tanpa dia sadari, gitu tuh ada juga. Kita di MRT gue waktu itu pernah nggak ada yang ngasih tempat duduk.
padahal gue tuh di gerbong cewek tuh, waktu itu masih jam, kan gerbong cewek tuh sampai jam 7, dari jam 8 sampai jam 7 gitu kan. Iya benar. Ada tulisan pinknya gitu kan. Nah gue tuh dari masuk gerbang cewek, gue expect-nya kayak dikasih nih kalau penuh gitu, ternyata enggak, diam aja gitu orang-orang. Tapi gue pun nggak minta, kayak gengsi. Bukan gengsi sih, ya gue sebenarnya nggak mau dikasihanin, tapi dan gue juga mintanya gimana, kayak halo ada yang mau kasih duduk nggak, kayak gitu. Mungkin lo akan begitu ketika kalau misalnya lagi sakit banget kali ya. Itu waktu itu lagi biasa aja kali. Iya, itu lagi biasa aja, dan kayak emang gue juga merasa bisa nih berdiri sampai stasiun Fatmawati gitu. Iya, walaupun sebenarnya lu dianjurinnya nggak usah ya. Karena memang berat. Tapi pas gue ke gerbong yang campur, justru cowok-cowok lebih ngasih, lebih paham gitu. Dan tempat duduk prioritas tuh dikosongin sama mereka. Menurut lo karena apa itu? Ya mungkin cowok merasa lebih gengsi kali ya, dudukin kursi prioritas, kayak gue kuat gitu. Atau nggak baik aja sih orangnya? Iya, tuh baik aja. Jadi cewek jahat semua? Ya enggak sih, mungkin cewek capek kali merekanya juga. Ya tahu, kita juga, gue sih kalau misalnya gue lagi naik MRT juga capek rasanya. Pengennya sih santai duduk. Cuma ini gue lebih memilih kayak daripada gue duduk berdiri, mending gue berdiri aja udah. Gue tahan deh tuh. Iya sih. Gitu. Kalau gue udah duduk tetap berdiri sih. Itu masalahnya. Berdiri mulu. Iya. Beli obat kuat. Akiang apaan? Acong. Ada banyak lah itu. Oh iya. Panadol. Tapi waktu itu gue dikasih duduk malah sama ibu-ibu yang kayak udah 40 tahun. Gue jadi rada, aduh ini kayaknya dia capek sih diri gitu loh. Tapi dia kayak yang, mbak udah sini mbak, duduk sini gitu kan. Nah terus sebelah gue dudukin tempatnya dia, terus akhirnya sebelah gue pergi kan. Terus gue panggil lagi, bu kosong nih, gue bilang gitu. Terus dia kayak udah nggak apa-apa. Padahal tuh sebelah dia tuh masih muda-muda, cewek dan cowok juga sih. Cuman binaraga gitu ya, kayak sehat parah gitu. Enggak juga, masalahnya ibu ini udah kelihatan tua juga gitu loh. Mungkin ya orang-orang di sampingnya juga rada yang ya jadi nggak enak kan gitu loh, jadi awkward. Cuman mendingan gue diem aja gitu loh. Tapi emang kan ini kan memprioritaskan orang-orang ibu-ibu hamil itu kan demi kesehatan anaknya juga. Jadi kadang-kadang pun ada teman gue yang sebenarnya memang dia merasa bisa berdiri gitu, tapi karena dia takut anaknya kenapa-napa, akhirnya dia sampai bawa ini foto bayinya kemana-mana. Jadi dia naik kereta, dia ngasih tahu saya lagi hamil. Oh iya. Tapi nggak kelihatan hamil. Iya kan, misalnya kayak baru 3 bulan gitu kan nggak kelihatan. Iya sih benar. Ditempelin di jidatnya gitu. Enggak dong. Gimana caranya? Enggak, maksudnya kayak ya dibawa aja. Iya sih, kalau belum kelihatan tuh emang rada repot juga. Karena kan kita juga nggak boleh lewat metal detector tuh. Iya. Oh iya. Kalau udah hamil gede gini kan gue lewat aja, udah nggak ditanya lagi kan. Tapi pas belum kelihatan kan ditanya, kayak akhirnya gue bilang ini lagi hamil gitu. Jadi supaya nggak lewat metal detector, ya kalau kelihatan hamil didiemin aja, gue nggak lewat metal detector, justru dibukain pintu yang nggak lewat. Iya, nggak lewat gitu. Enak juga. Berarti kalau misalnya lu naik pesawat ketika hamil, lu nggak lewat metal detektornya itu? Jadi diperiksa manual gitu. Oh gitu. Jadi tuh kalau hamil tuh apa ya? Nggak boleh foto X-ray gitu. Makanya kita tuh nggak boleh lewat metal detector juga, karena ada sensor-sensornya, itu nggak bagus. Kalau itu yang foto bayi itu cuma USG aja? Iya, USG. Bukan X-ray itu ya? Bukan. Gue nggak tahu banget itu. Tapi momen paling senengnya kapan kalau pas hamil? Oh mungkin pas pertama dengar suara jantung bayinya kali ya. Oh kedengeran deh. Dikasih dengar, Iya. Itu merinding sih. Bunyinya kayak gimana? Dalam tubuh lo itu ada 2 jantung gitu loh. Ini gimana bunyinya? Bunyinya tuh cepet ya, kalau bayi yang baru umur usia berapa itu tuh bunyinya cepet banget, kayak duduk gitu. Oh enggak tarak gitu enggak? Tarak. Lebih cepat dari Udah main ritme dia di sana. Tiba-tiba drama kan? Siapa tahu. Anjir, Safri. Oh bunyinya cepet ya, tek gitu. Emang dia lebih cepat dari jantung orang dewasa. Cuma seiring dia membesar makin normal gitu. Sama pas udah kelihatan kan, jadi tuh pertama USG kan baru kelihatan kantongnya gitu. Oh iya. Itu kan kayak cuma bulat doang. Terus kelihatan
apa sih embrionya gitu, belum kelihatan tangan gitu, itu pas udah kelihatan tangannya, badan, nah itu tuh merinding sih. Oh, Kayak rasanya wah gitu iya, ya. kayak di dalam nih cuy gitu loh, dalam perut lu. Iya. Suami lu gimana? Ya sama, dia juga mau nangis gitu lah. Nggak dinangisin aja sekalian? Ngerekam direkam, selalu direkam gitu. Oh gitu. Gitu. Lu lahiran bakal direkam nggak? Kayaknya nggak boleh deh. Hah? Itu tergantung rumah sakitnya gitu, ada rumah sakit yang boleh, ada yang nggak boleh. Oh gitu. Kayak di Puri Cinere nggak boleh. Oh jadi nggak Kayaknya bisa. ya, Nggak bisa. kayaknya. Hey guys, gitu nggak bisa. Hey guys, gue mau ngelahirin nih guys. Di ruang operasinya pasti Ata gitu sih ntar. Anjir, malas gila. Gue yang penting ini sih, kalau bisa pas kan insya Allah normal nih, gue sih pengennya kalau bisa Hah? pas emang lagi ada Isan gitu loh. Oh, lagi ada suami lo tuh. Oke. Pregnant shaming nggak ada emang tuh? Pregnant istilahnya? shaming. Kayaknya terlalu jahat deh orang yang pregnant shaming kan. Astaga orang gua dong. Tapi gue pernah ini sih, pernah denger yang kayak ibu-ibu nyinyir gitu. Kalau Misal? kayak itu dia hamil apa gendut aja? Oh pernah sih. Nggak, yang sedih tuh bukan orang yang hamil dikira nggak hamil, tapi orang yang nggak hamil dikira hamil tuh baru sedih. Oh lu pernah? Tapi Iya sih, gua. yang hamil juga sedih dong. Lu dikira gendut aja. Oh iya. Iya kan? Oh iya, gue juga pernah sih Lu pernah dikira pernah lagi gitu? gemukan. Gemukan lu Dan gitu. Segeran. Kenapa orang ngomongnya Tapi gue segeran sih? kayak, iya gue sih nggak tersinggung, gue bilang, gue lagi isi gitu. Oh lo lagi isi gitu. Tapi ketika lo dikira hamil padahal lo nggak hamil, Ya, sama sih, sama sakitnya. Sedih itu ya. ya nggak sih. Nah buat ini apa namanya nama, lo cara nyarinya gimana? Google. Google? Lu Google. Iya. Anjir zaman dulu gimana ya Dan? Makanya Buku ada buku, Cup. Ada lama buku. banget orang zaman dulu kayaknya kan nyari nama. Gue aja juga detik-detik terakhir kayak bokap gue belum pasti gitu. Kan tadi nama gue mau Teladani ya kan. Teladani. Iya. Teladani ya. Anjir, Oh, keren teladani. sih teladannya. Keren sih. Tapi untungnya nyokap gue enggak ya. Enggak, telah aja gitu. Dikira singkong lu telo. Iya. Enggak, masalahnya nyokap gue bukan singkongnya, dia bilang ntar dipanggilnya tele. Iya. Teladaninya. Tele. Oh iya. Tele kan artinya. Iya. Tele kan artinya itu Makanya Teladani. untung nyokap gue Teladaninya. menolak. Tela. Oh iya. Telah. Ya jadi gue Google. Terus ya tadinya kan referensi gimana nih, kita mau nama-nama Islam atau nama-nama Rusia gitu ya. kekinian ya kan, kayak Vladimir. Sabiru gitu. Oh iya. Sabiru. Sabi nih gitu ya. Atau mau nama-nama ya macam-macam lah kan. Sabi enggak gitu. Iya. Tapi ini dulu cari awalnya tuh gue sama Isan ini maunya artinya apa dulu gitu loh. Oh. Kalau gue pengen kayak ini terinspirasi dari kata-kata Habibie. Oke, apa tuh? Kecerdasan tuh harus diimbangi sama cinta, Betul. sama kasih sayang. Karena kalau kasih sayang tanpa kecerdasan itu enggak, Apa, gitu iya ya. apa, kalau kecerdasan doang juga apa gitu. Jadi gue pengennya yang menggambarkan anak ini tuh cerdas dan Cinta. gitu. Tapi Baru kan tuh. berarti dipikirkan banget ya. Tapi Iksan juga gitu nggak? Ihsan iya juga. Mikirin namanya. Mikirin banget lah, sampai ganti-ganti mulu kan. Kalau dari yang mikirin nama lo doang apa kayak ada mertua lo juga kah atau nyokap bokap lo juga kah? Enggak, gue berdua doang sih. Lo Oh iya, berdua doang? nggak ikut campur tuh. Nggak campur. Mak lu. Enggak. Soalnya kayak pas ditanya udah ada nama belum gitu kan. Terus gue sama Ihsan bilangnya udah, tapi masih rahasia gitu. Oh. Jadi mungkin mereka mikirnya oh ya udah ada gitu loh. Padahal belum ketok palu. Oh iya benar. Iya, Oh caranya iya. gitu aja ntar tuh triknya tuh ya. Tapi ada juga, Cup. Apa? Ya ada juga kan yang mau ngasih. yang nge-push ya sampai harus ada nama ini, ada kata ini di namanya gitu loh. Iya. Oh ada Muhammad Tapi gitu gue nggak. Misalnya ya. Gue nggak sih dua-duanya. Tapi lu nggak kepikiran apa senja gitu nggak? Biar Senja milenial enggak saja, sih. milenial. Tapi kayaknya nama gue kan udah memilih nama, kayak namanya lumayan ini sih unik sih kalau kata gue, bahasa Indonesia juga, Oh gitu, Sangsekerta gitu. nggak Sangsekerta tapi Bahasa Indonesia KBBI. iya
Oh, EYD gitu. Iya nggak EYD kan bukan kalimat. Iya. Kok orang nggak, gue pengen nanya kenapa orang hamil tuh cepet banget marah ya? Soalnya bawaannya. Iya, kenapa tuh? Kan gue udah pernah bahas tuh. Kalau misalnya cewek tuh sebelum hamil adalah alasannya adalah pas mens marah. Kalau pas hamil tuh, iya karena kan hamil, hormon. Itu kenapa tuh orang hamil begitu tuh? Iya mungkin karena punya alasan buat marah, tinggal bilang hormon aja kali, jadi yaudahlah. Oh ya udah marah. Bablasin aja udah marah. Gitu. Sebenarnya lu bisa nahan atau enggak? Ya bisa lah. Oh bisa. Tapi kadang-kadang lu ada marah yang, aduh kenapa gue marah nih? Gitu. Atau enggak ada yang kelepasan nggak? Ada yang enggak? Lu yang gue menyesali? selama ini selalu berusaha untuk mengontrol emosi ya. Ya nggak tahu kalau ternyata gue nggak sadar gue galak atau gimana gitu. Iya, tapi maksudnya pernah nggak? Jadi pas marah, aduh, Nggak seharusnya pernah. gue Kayak gue berlebihan ya gitu misalnya. Oh pernah gue galak gitu ke temen gue di kantor. Lah kenapa nih gue gitu? Salah gitu. Nggak kayak gue, iya makanya lo tinggal lihat ini aja sih, kayak gitu loh. Gue agak ngegas, ngegas. nyebelin. Oh. Terus gue nyadar, gue nyebelin sih barusan gitu. Terus lu minta maaf nggak? Enggak. Gue cuma jadi baik aja. Gengsi. Berikutnya gue jadi baik gitu loh. Oke. Oh, berarti watak gitu. Bukan ini lagi, emang sifatnya gitu galak. Tapi lu nggak kepikiran tuh sama sekali senja gitu? Nggak? Enggak. Males ya malah. Lu pengen coba emang anak lu dinamain kayak Dulu gitu? sih gue pengen ini ya, pengen nama anak tuh ada warna gitu, biru gitu. Oh gitu ya. Sempet sih gue pengen kayak Coklat gitu. tua gitu ya. Hijau daun. Iya ilah. Lu nama ya. Chlorophyll dong. Anjing lagunya gimana sih? Suara. Dengarkanlah air. Anjing hijau daun. Kan nama-nama alam gitu ya nggak sih? Iya, shocking pink gitu ya. Shocking. Wah. Panggilannya shock. Susah. Shock. Oh terus lu kalau misalnya lagi hamil nih, lu suka ini misalnya ngomong kotor gitu, suka amit-amit, aduh, jadi menjaga nggak lu? Jadi menjaga sih. Oh iya. Iya. Misalkan apa? Karena kan gitu. emang dia udah bisa denger. Pas umur berapa sih? Bisa dengar? Aduh gue lupa pas di bulan keberapa. 4 ya, kayak 4 bulan gitu ya? Ditiupkan ruhnya itu kan 4 bulan kan ya kalau dalam agama Islam ya. Oh, Makanya kan pengajian tuh 4 bulan gue kemarin. Oh, oke. Habis Oh wajib itu, ya? Enggak wajib sih. Habis itu baru Tapi pada di usia berapa tuh sebenarnya dia udah bisa dengar. mendengar dan mengenal gelap dan terang gitu kalau nggak keren. salah ya. Yang menurut yang gue baca. Oh gitu. Jadi Makanya ada baiknya kan emang kan ada tuh kayak alat yang sekolah di perut gitu. Jadi kayak semacam speaker gitu deh kayaknya ditaruh di dalam ditempelin di perut kita. Nah itu seakan-akan tuh si anak itu lagi belajar gitu, atau tuh emang udah dibacain cerita dari dalam perut, diajak ngobrol gitu-gitu. Lu ajak ngobrol nggak? Ajak lah. kadang-kadang Apa? Enggak lah, sering. Ini kayak ini si Sani lagi di Medan, gue tuh kayak ngasih tahu dulu ke dia kayak lagi jauh nih. kayak ini kan hari ini tanggal 1. Oh ngomong gitu ya. Iya, terus papa kan Oh. insya Allah pulangnya paling lama lah tanggal 10. Nah, ntar kamu lahirnya lewat tanggal 10 deh gitu. Oh, ngomong jangan ini dulu ya gitu ya. Terus kalau sekarang kan juga masih kecepatan gitu-gitu. Kayak diajak ngobrol. Kok gue nggak hamil begitu juga ya, Ren? Kayak ngomong sendiri gitu gue. Hah? Kenapa ya? Nah itu masih stres tuh. Iya, Kalau terus gua. lebih ke- Oh paling bosen lu ditanyain apa, Den? paling bosen gue ditanya. Paling bosen. Ini mulu orang pasti nanya ini pas hamil. Apa gue jarang ditanya ya? Nggak ada sih. Gak ada yang kira sama lu. Biasa aja, nggak ada yang biasa. Oh karena mungkin lu pas jawab senang-senang aja. Iya, excited. Karena misalkan biasanya orang adalah yang paling banyak tuh misalnya udah berapa bulan gitu. Iya nggak? Itu paling banyak nggak? Sering nggak? Iya, tapi kan jawabannya beda-beda. Ya kan setiap bulan nambah kan. Dan ketika ditanya pun nggak apa-apa nggak sih? Tapi itu nggak jadi ini mulu nanyanya atau nggak apa? Enggak sih. Atau nggak paling banyak pertanyaan apa yang sering banget? Cewek cowok. Dua-duanya, ya satu cewek satu cowok deh. Kalau cewek apa, kalau cowok apa? Oh, Enggak, emang maksud beda? gue pertanyaan cewek pertanyaan apa cewek apa cowok. Oh cowok? cewek apa cowok? Anaknya. Kirain ya, orang yang nanya. Oh gitu. Itu Oh iya sering. benar. Lu tipe yang mau tahu tapi dari awal.
Mau lah, biar nggak repot gue belanja. Benar, itu make sense sih. Oh iya. Iyalah, ntar udah beli baju cewek. Sama nyari namanya, maksudnya nyari nama satu aja susah kan. Kalau gue harus nyiapin satu cewek satu cowok kayak lama gitu loh proses. Iya, namanya yang ini aja, yang double General gender. gitu ya. Iya, kakak misalkan. Kakak Kan temen lu ada cewek kakak, pemain Brazil kakak juga namanya. Sih benar juga. tapi kan itu beda negara. Itu Tapi gue lebih pengen tahu sih. Nggak yang mau surprise gitu biar lebih gampang aja mempersiapkan. Jelas. Dulu gue kerja di susu nutrisi anak gitu kan, dan sering bikin konten-konten buat ibu hamil, buat anak apa. Tapi once lo bener-bener jadi orang yang hamil itu, kayaknya tuh ilmu lo nggak cukup gitu loh. Gitu. Jadi selalu ada yang harus gue tahu gitu. Apalagi kan zaman sekarang banyak gampang kan, maksudnya ngakses informasi. Tapi itu juga mesti dikonfirm lagi karena setiap dokter beda. Gitu. Kalau dari gue tahu sih karena setiap kehamilan tuh beda-beda. Jadi nggak bisa disamain hamilnya gue dan hamilnya istri lo nanti gitu cuy. Gitu. Jadi kayak kan makanya banyak info simpang siur ya karena memang hamilnya beda gimana dong. Betul setuju. Oh, jadi pengalaman orang bakal beda-beda gitu. Iya bener lah. Kayak Nabi Muhammad ini bilang kan, kita nggak bisa ngedidik anak kita kayak kita dididik sama orang tua kita gitu kan. Beda zaman gitu loh. Jadi tuh emang berat. Makanya kan katanya jadi orang tua itu the hardest job you will ever love. Ya, parah sih. Jadi makanya sebenarnya tuh hamil itu tuh kayak cuman baru fase pertama ya. Iya, kayak lo tuh punya seseorang. Isan tuh selalu bilang ke gue kayak ini tuh titipan ya gitu loh. Ini tuh bukan punya kita. Bener. Ini tuh titipan. Makanya tuh kayak jangan jadiin anak ini tuh kayak obsesi lo. Atau kayak pewujud mimpi lo yang pelampiasan mimpi lo yang nggak sampai. Atau kayak pelampiasan dulu orang tua lo giniin lo, berarti lo harus giniin anak lo juga gitu kan. Jadi tuh kayak hamil tuh cuma abis ini nih tanggung jawab nih seumur hidup nih, lo dititipin ini lo tuh gimana gitu lo seumur hidup lo ke depannya. Gue jadi nggak pengen nikah sekarang. Tadi nggak pengen lagi, jadi nggak pengen lagi. Tahu nggak kenapa lo harus nikah? Kenapa? Karena enak. Bukan, karena sebenarnya orang yang dikasih kesempatan untuk nikah tuh istimewa. Karena lo menyempurnakan setengah dari agama lo. Makanya ketika lo nikah itu lo niatnya untuk apa? Untuk tetap terus ya. Dan emang nggak enak nikah itu. Nyokap gue selalu bilang kayak nikah itu lo masuk ke hidup masalah yang baru. Masalah baru. Cuman pahalanya lo lihat deh, kayak nggak mungkin dong pahala menyempurnakan setengah dari agama lo itu. Cobaannya cuman ngasih ya kan. Pasti lebih berat gitu. Masa cobaannya cuman apa ya kan, sedangkan pahalanya segitunya gitu kan. Nikah pengennya untuk seumur hidup kan. Kayak suatu saat rasa sayang, cinta gitu itu kan akan berubah dong. Tapi kan tetap yang paling itu yang akan bikin lo bertahan tuh karena agama. Waktu itu siapa yang ngomong ke gue ya? Bokapnya siapa gitu. Iya, kayaknya sih ya. Apa gua ya? Apa lu yang ngomong? Iya. Emang bukan itu. Jadi janganlah bergantung kamu pada manusia sebetulnya. Iya. Karena manusia itu semua udah paling nggak boleh kita ngarep sama manusia. Iya, lo berharap misalkan pasangan gue berharap gue berhenti ngerokok, apa sudah 3 kali aja habis itu lu doa sebetulnya. Lu kasih tahu nih, misalkan Isan jangan itu kok pakai maskara mulu tiap malam gitu misalkan. 3 kali aja lu kasih tahu, habis itu lu doa semoga Isan tidak pakai maskara lagi atau apa yang kejelekannya gitu kan. Isan pakai maskara. Misal. Iya sih. Jadi ya itu sih, maksudnya tetap jadinya berharapnya sebenarnya sama yang maha kuasa ya bos. Ini gue sekarang siraman nih sebelum lahiran. Anjing, tapi ngeri juga sih. Katanya sih sakit loh, Dan. Apaan? Lahiran. Ini normal tuh. Iya sih. Ya udah, emang begitu nggak sih? Tapi lebih sakit normal kan katanya? Enggak lah. Beda. Nah ini nih yang suka jadi kayak polemik ibu-ibu, kayak ada yang bilang kalau belum normal lo tuh belum lahiran gitu loh. Wah, sombong banget tuh orang. Padahal dua-duanya tuh punya sakitan sendiri. Sakitan masing-masing. Kayak mungkin pas kalau orang normal sakitnya tuh pas lahirannya, induksi apa segala macam, tapi kalau sesar itu
sakit loh setelahnya. Penyembuhannya lebih lama. Iya. Lamanya tuh bisa lama banget, bisa berbulan-bulan, bisa hampir setahun. Gitu. Jahitan sakit itu baru terus. iya sakit, perih setiap lo jalan dikit gitu. Jadi Iya, nggak ada yang lebih sakit sih. nggak ada yang lebih sakit, kayak dua-duanya punya perjuangannya masing-masing. Tapi yang gue tahu ya sesar pasti lebih capek. Iya. Soalnya tahu dong. Gue denger dia sempat berhenti tapi lanjut lagi kan goyangnya Karena hijrah. Kalau lu nih, dan apa nih paling di pikiran lu tuh apa, resah lu tuh apa sih yang paling atas nih, top 10 nya gitu, top 3-nya nih? Kesempatan. Gue sekarang selalu berdoa semoga gue tuh punya kesempatan sama Isan tuh besarin anak gue sampai mereka punya anak juga. Aduh, mau nangis. iya. Aduh, gue jadi pengen cepet-cepet banget nih Dan. Atau nggak cari yang muda. Iya nggak sih? Biar ya udah gue duluan. Kalau menurut gue sih, gue harusnya gue duluan yang meninggalkan dunia ini sih. Itu tuh doa yang nggak pernah kepikiran sebelumnya gue bakal doa kayak gitu loh. Iya. Gak gitu kali solusinya, Cup. Apa? Lo mau nyari yang lebih muda juga bisa. Maut itu nggak ada yang tahu. Benar. Iya, tahu. Cuman dengan itu kan preventif gitu, maksud gue. Soalnya gue kayaknya kalau udah nikah tuh gue pengen duluan deh. Karena ditinggalin gak enak kan. Benar. Lo mendingan ditinggalin apa meninggalin? Bukan, karena emang gue mau ngerepotin pasangan. Aduh, gue mau ini kayak pengen muntah gue. Oke, yang lagi dengar semuanya, kita doain Dania karena bentar lagi mau lahir. Semoga Amin. Semoga proses lahirannya lancar. Amin. Gila gitu dunia nyata, gue gak pernah ngomong gini. Gimana ya? Itu palsu parah. Parah nih, gimana ya? Udah Dan, sehat-sehat maksud gue. Yang dengar juga lu tahu lah, orang hamil mau lahiran ya lu doain aja lah. Denger gak sih sebenarnya? Harusnya ada yang dengar ya, makanya lu share. Lu emang ada Instagram. Makanya lo share di Instagram lo gitu. Iya, Instagram gue @daniametsa. Oke, buat yang mau follow, mau lihat cakep atau enggak, lu follow @daniametsa. Suaranya menurut lu gimana? Terus lu lihat Instagramnya gimana? Ya, Apakah beda atau enggak? Oke. Gua rasa sih beda ya. Dengan ekspektasinya. Dengan ekspektasi. Karena suara lu pokoknya biar kalian nggak kejauhan ekspektasinya, muka gue tuh Indonesia sih, agak sipit dikit. Gak usah ngomong. Gak usah ngomong. Biasa aja.